lagi di kanal saya Andre Vincent Wenas. Akhir-akhir ini BUMN kembali mengalami banyak prahara, mulai dari skandal Garuda yang berturut-turut gak selesai-selesai, berulang-ulang terus. Terakhir dengan utang, sama saja seperti skandal atau prahara yang dulu-dulu selalu berulang. Ada lagi soal Krakatau Steel, ada lagi soal bank yang juga bermasalah di BUMN, macam-macam lah. Jadi masih menjadi sorotan. Saya ingat tahun lalu saya juga pernah menulis artikel ini, khususnya menyoroti mengenai masalah pengelolaan dan kepemimpinan. Apa sih yang harus menjadi perhatian dari korporasi negara atau state kapitalisme seperti model BUMN ini. Karena modelnya ada sebetulnya di beberapa negara lain, seperti di Temasek misalnya, Singapura, atau bentuk konglomerasi besar seperti General Electric, atau kalau di lokal mungkin mirip dengan Astra International yang punya banyak subsidiary atau anak perusahaan. Jadi judul artikel yang saya tulis waktu itu adalah 2 mata tombak solusi BUMN, yaitu model bisnis dan leadership center. Apa ini maksudnya? Nah, coba kita lihat ya. Begini. BUMN sedang mengalami krisis kepemimpinan di tingkat pimpinan kelompok usahanya. Kinerja kurang baik. Ini seperti yang diungkapkan oleh Pak Erick Thohir sendiri, bahwa dari 142 perusahaan, kabarnya hanya 15 yang bisa berkontribusi kepada negara. Begitu statement dari Pak Menteri BUMN. Indikator unjuk kerja seorang CEO, sahabat, atau Chief Executive Officer pada dasarnya adalah kinerja yang baik di hasil akhir maupun di proses. Jadi 2 ini, processes and results indicators. Jadi indikator-indikator proses dan indikator result atau hasil. Nah, supaya kerja CEO itu bisa efektif dan efisien, perlu ditetapkan indikator-indikator kunci yang bisa mencerminkan hasil yang diharapkan memuaskan tentunya. Biasa ini dikenal dengan istilah KPI atau KPI, Key Performance Indicators. KPI adalah hasil pilihan dari berbagai macam PI, yaitu Performance Indicators. Performance Indicators ada banyak. Nah, itu harus dipilih mana yang kunci, mana yang key di hasil atau akibat maupun proses. Jadi yang kunci buat di hasilnya, kunci buat di prosesnya, gitu. Nah, mana yang dianggap prioritas? Bagaimana memprioritaskannya? Ini menggunakan prinsip yang namanya Pareto Principles atau prinsip-prinsip Pareto dalam manajemen. Nah, sahabat, lantaran proses manajemen adalah termasuk dalam kancah proses-proses sosial, di mana banyak faktor itu berkelindan satu sama lain di dalamnya, maka agak terburu-buru jika identifikasi kinerja ini adalah dianggap sebagai hasil suatu proses sebab akibat. Maka dalam ilmu manajemen, indikator-indikator ini biasanya disebut sebagai lead indicators, sebagai yang mengawali, dan lag indicator, sebagai yang mengikutinya. Bisa sebagai hubungan sebab akibat, namun juga bisa hubungannya hanya bersifat korelatif, begitu. Tentu sebagai pimpinan puncak atau CEO paling bertanggung jawab atas hasil akhir, yaitu penciptaan nilai tambah korporasi atau profitabilitas dalam spektrum waktu yang disepakati bersama para pemangku kepentingan korporasi itu. Perspektif keuangan yang tercermin dalam beberapa rasio keuangan seperti return on assets, return on investment, return on equity, dan lain-lain, maupun persentase tingkat pertumbuhan atau growth rate bisa jadi patokan, atau bisa juga memakai ukuran perbandingan, komparasi, atau benchmark dengan indikator best practices lainnya. Namun perlu disadari bahwa hasil keuntungan keuangan atau financial results itu tidak datang begitu saja. Ada 3 lead indicators lain yang menopang keberhasilan kinerja keuangan. Pertama ya aspek pasar, konsumen atau pelanggan tentunya. Ini yang menyebabkan
keuntungan perusahaan bisa terjadi. Lalu aspek proses internal perusahaan, apakah prosesnya paling efisien dan efektif dalam menghasilkan barang dan jasa. Dan akhirnya, aspek yang paling mendasar adalah aspek manusia dalam organisasinya. Apakah motivasi untuk terus belajar dan bertumbuh itu masih menyala terus di dalam sanubari setiap pelaksana proses manajemen perusahaan, learning and growth. Sehingga secara organisasi, korporasi ini menjadi organisasi yang adaptif. Artinya, bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Karena ia juga adoptif, artinya bisa menyerap cepat dalam proses pembelajarannya terhadap hal-hal yang baru, tidak alergi gitu. Innovativeness lahir dari organisasi pembelajar yang senantiasa mau keluar dari zona kenyamanan, manakala lingkungan bisnis menuntut perubahan model bisnis lagi. Begitu. Financial results, sahabat, hanyalah lag indicators atau indikator yang belakangan sebagai konsekuensi saja dari keberhasilan suatu korporasi memenangkan kompetisi di pasar. Dan kompetisi di pasar hanya bisa dimenangkan jika proses internal organisasi bisa bekerja dengan paling efisien dan efektif dibandingkan pesaingnya. Supaya korporasi bisa punya keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif, maka anggota organisasi mesti terdiri dari talenta terbaik atau the best talents yang ada di lingkungan bisnis atau lokal maupun global. Dari pernyataan Pak Menteri BUMN Erick Thohir maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang skandal beberapa BUMN, termasuk BUMN keuangan, bank dan asuransi, kita disadari bahwa pilar perekonomian bangsa sedang digerogoti. Nah, ini bahaya sekali. Risikonya ya bisa roboh bangunannya. BUMN sebagai tiang utama dari ketiga suku guru perekonomian mestinya tegak berdiri. Yang dua lainnya itu adalah swasta dan koperasi. Dan BUMN ini harus bisa jadi benchmark, jadi tolok ukur gitu bagi pelaku bisnis dunia juga. Pelaku bisnis swasta yang besar-besar banyak yang berciri ersatz capitalism, seperti yang disinyalir oleh Profesor Yoshihara Kunio. Pseudo kapitalisme semacam kapitalisme semu, di mana pelaku usaha dan birokrat pemerintahan memanfaatkan keunggulan komparatif bangsa dengan seakan-akan berbisnis untuk ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang disebut dengan para kapitalis APBD atau APBN. Nah, para kapitalis APBD dan APBN ini lebih cenderung menggerogoti anggaran ketimbang menciptakan nilai tambah dari persaingan di pasar global, domestik maupun internasional artinya. Sementara UMKM, kita masih perlu banyak pembinaan dan topangan kebijakan yang kondusif. Dan koperasi kita belum cukup masif perkembangannya. Jadi BUMN adalah tiang topangannya untuk perekonomian kita. Maka pembenahan BUMN memang mesti dimulai dari restrukturisasi portofolio bisnis BUMN itu sendiri. Ini namanya pembenahan model bisnis atau bisnis model. Sedemikian rupa supaya perkembangan masing-masing BUMN tidak menganibal unit usaha sesama BUMN lainnya. Bukan kanibalisasi satu sama lain, tetapi mestinya sinergi. Segera dan serentak dengan pembenahan model bisnis adalah dengan menempatkan the right man on the right place atau orang-orang yang tepat. Maka kalau Profesor Jim Collins menyarankan first who then what, artinya the right man behind the gun bersama tim yang akan dibangunnya itulah yang akan merumuskan arah dan strategi serta taktik operasional sehari-hari. Ini penting sekali who-nya ini. Maka tugas utama Kementerian BUMN sesungguhnya ada pada dua mata tombak utama. Pertama, tentukan bisnis modelnya atau area bisnis mana yang mau dijelajahi. Kedua, tempatkan orang-orang terbaik sebagai pimpinan di situ. Dan maka selebihnya adalah fungsi review, evaluasi, dan reward atau motivasi.
Yang pertama adalah memilih bisnis yang bisa memberi potensi return terbaik tanpa melupakan fungsi sosial BUMN sebagai instrumen negara. Keseimbangan ini mesti dipatok dengan sangat bijak dan bebas kepentingan pribadi. Setelah penentuan model bisnis atau bisnis model, segera dan serentak adalah membangun sentra kepemimpinan BUMN atau leadership center itu sendiri. Seperti misalnya contoh itu ada gambar mengenai Crotonville Role. Crotonville Role ini adalah lembaga atau tempat di mana pemimpin-pemimpin bisnis di grup General Electric atau GE itu dibina dan dikembangkan gitu. Leadership Development, Strategic Customer Sessions, GE Culture Change Initiative, Company Wide Training, ini semua dilakukan di situ, disentralisir. Nah, case study ini sangat menarik, bisa kita bahas satu waktu nanti. Menyikapi krisis kepemimpinan BUMN yang berkepanjangan, sahabat, perlu direspon dengan solusi cepat maupun solusi antisipatif jangka panjang. Oleh karena itu, yang perlu dibangun di Kementerian BUMN adalah Leadership Center yang akan jadi pusat pengelolaan talenta, talent management BUMN. Sentra ini mengelola data kepemimpinan bisnis terbaik di seluruh dunia yang setiap saat bisa diminta untuk masuk dalam armada kepemimpinan di unit usaha BUMN Indonesia. Targetnya adalah global company dengan KPI yang jelas dan terukur, lalu mengevaluasi atau review serta memotivasi atau reward mereka. Sahabat, bersama para global talents ini, Kementerian BUMN bisa senantiasa merumuskan kembali model bisnis terbaik atau reshaping the best business model, karena bisnis model ini kan dinamis ya, dan merumuskan usaha terbaik, reshaping the best business strategy, merumuskan strategi usaha terbaik demi keunggulan kompetitif di tingkat global saat ini. Nah, akhirnya sebagai penutup, jangan lupa bahwa kancah permainan para CEO BUMN ini di Indonesia mestinya adalah perkembangan bisnis global lewat ekspansi atau international merger and acquisitions. Ini namanya organic and inorganic business development. Bukan lagi atau jadi mucikari pramugari seperti yang dulu kasus Dirut Garuda atau berkolusi dengan calo-calo minyak. Itu namanya CEO kacangan atau kaleng-kaleng. Maka seperti yang diharapkan oleh Pak Joko Widodo, kita memang harus membangun leadership center ini demi SDM unggul Indonesia maju. Problem BUMN sekarang ini adalah soal kepemimpinan. Demikian sahabat Indonesia, catatan ringan saya mengenai masalah yang ada di BUMN. Ada dua mata tombak solusi, model bisnis dan leadership center. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.